Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jeriko Gurmantara selaku dosen pengampu mata kuliah Visualisasi Informasi yang telah memberikan kita materi selama kurang lebih 8 pertemuan belakangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita segala limpahan nikmatnya sehingga kita masih dapat beraktivitas hingga pada saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Ananta Wuskita Gisda dengan NIM H0712311007 yang pada kali ini akan menjelaskan ataupun memaparkan hasil dari pengerjaan tugas besar visualisasi informasi saya. Baiklah, sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebelumnya, bahwa kita diinstruksikan, kita diperintahkan untuk memilih 4 dari 10 pertanyaan yang disediakan oleh Bapak. Nah, dalam hal ini saya memilih pertanyaan yang pertama, yang kelima, yang ketujuh, dan juga yang kesembilan. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perkembangan penjualan secara keseluruhan dalam periode 3 bulan terakhir. Nah, ini merupakan hasil dari visualisasi data saya yang dimana dapat kita lihat bahwa penjualan pada bulan April yang berjumlah pada bulan April pada bulan April itu berjumlah 696.461. Nah, pada bulan Mei eh, sale price-nya itu memiliki lonjakan yang signifikan, yaitu berjumlah 1.193.529, hampir 2 kali lipat dari sale price pada bulan April. Nah, pada bulan yang ketiga ataupun pada bulan Juni ini, sale price-nya itu mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu hanya berjumlah sekitar 13.765. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penjualan 3 bulan terakhir ini memiliki angka tertingginya itu terjadi pada bulan Mei, yaitu berjumlah 1.193.000, dan juga angka terendahnya itu pada bulan Juni, yaitu hanya sekitar 13.765. Nah, kalau itulah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang saya ambil yaitu apa produk yang paling laris dalam 3 bulan terakhir ini? Nah, ini merupakan hasil dari visualisasi data saya yang dimana kita dapat melihat bahwa ada 4 produk yang sale price-nya itu memiliki yang memiliki sale price yang paling tinggi, yaitu ada The North Face Apex yang berada pada posisi pertama dengan sale price-nya itu 21.672. Yang kedua yaitu ada Canada Goose Mens yang tidak berbanding jauh dengan posisi yang pertama, yaitu dengan total sale price 21.190. Sementara posisi yang ketiga dan keempat itu eh, berdekatan juga, yaitu yang ketiga ada Nike Women's Pro. Sale price-nya itu berjumlah 13.545, dan yang keempat yaitu Nobis Yatesi Parka yang berjumlah 13.300. Sementara hasil price di luar dari 4 teratas itu memiliki perbandingan yang cukup jauh. Nah, baiklah, pertanyaan ketiga yang saya ambil yaitu bagaimana perbandingan penjualan antara tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Nah, dalam hal ini saya itu mengambil tahun ini tuh tahun 2023, sementara tahun yang sebelumnya itu tahun 2022. Nah, dapat kita lihat dari hasil visualisasi data saya, dari hasil visualisasi data yang ditampilkan bahwa eh, sale price pada tahun 2022 itu lebih tinggi daripada sale price pada tahun 2023. Itu kurang lebih berbanding 300.000. Nah, pada tahun 2022 itu ada 3.887.253 sale price, sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga 3.551.906. Nah, dalam hal ini menurut menurut saya perusahaan harusnya mengambil langkah yang pasti ataupun langkah yang lebih efisien sehingga perusahaan tidak mengalami sale price yang terus menurun setiap tahunnya. Setelah melangkah ke pertanyaan yang keempat ataupun yang terakhir, yaitu bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Nah, jadi dalam hal ini akan ditampilkan
performa penjualan berdasarkan negara setiap usernya. Jadi di sini ditampilkan bahwa user dari negara China itu memiliki sales price yang paling tinggi, yaitu berjumlah 3.632.640, dan yang di posisi kedua itu memiliki perbandingan yang besar dibandingkan dengan China, yaitu ada United States yang berjumlah 2.416.197. Nah, jadi perbandingannya itu hampir ya, lebih dari 1 juta, yaitu sekitar 1.200.000. Nah, sementara yang ketiga ada Brazil yang berjumlah 1.563.913. Sementara itu negara-negara lainnya itu tentunya memiliki perbandingan yang sangat-sangat jauh dibanding dengan tiga negara teratas tadi. Baiklah, dari empat visualisasi data sebelumnya yang sudah terjawab, dari empat pertanyaan sebelumnya yang telah terjawab dengan visualisasi data yang telah saya buat, maka selanjutnya saya membuat dashboard dan tentunya menampilkan keempat dari visualisasi data tadi, yaitu ada perkembangan penjualan 3 bulan terakhir, kemudian ada produk dengan penjualan terbanyak dalam 3 bulan terakhir, kemudian yang ketiga ada perbandingan penjualan dengan tahun sebelumnya, dan yang keempat itu performa penjualan berdasarkan dari country setiap user. Nah, jadi dalam dashboard ini kita bisa memfilter ataupun eh, menyaring apa saja yang akan ditampilkan. Nah, contohnya kita libatkan ini tabel yang ketiga ataupun visualisasi yang ketiga, yaitu perbandingan penjualan dengan tahun sebelumnya. Contohnya kita tuh mengklik penjualan pada tahun 2022, maka yang akan tampil di sheet yang kedua dan yang keempat ini datanya itu yang hanya pada tahun 2022, yang dimana kita bisa melihatnya bahwa pada tahun 2022 itu penjualan terbanyak produk dan penjualan terbanyak itu Canada Goose Mans. Nah, sementara pada keseluruhannya itu yang terbanyak adalah The North Face Apex, sehingga eh, penjualan tertinggi pada tahun 2022 yaitu Canada Goose Mans, kemudian yang kedua ada The North Face Apex, yang tadi top satu di keseluruhan secara totalnya, dan yang ketiga ada Nobis Yatesi Parka. Sementara untuk performa penjualan berdasarkan country user itu pada tahun 2022 ini China masih tetap berada paling atas dengan jumlah server 1.324.553. Yang kedua ada United States tentunya dengan jumlah serversnya itu 872.348, dan yang ketiga ada Brazil dengan jumlah servers 553.101. Nah, kenapa di sini kosong? Karena eh, pada untuk menjawab pertanyaan pertama itu, saya mengambil data hanya dari tahun 2023 saja, yaitu pada bulan April, Mei, hingga dan juga Juni. Dari April hingga Juni 2023, sehingga ya kita menampilkan data pada tahun 2022, maka visualisasi yang ada di sini sebelumnya itu tidak akan muncul. Kecuali kita mengklik ataupun memfilter pada tahun 2023, maka akan muncul perkembangan penjualan 3 bulan terakhirnya, dan juga data-data yang ada di sininya tentunya akan berubah. Nah, bukan hanya di eh, visualisasi yang ketiga ini kita bisa filter, tapi yang lainnya juga bisa. Contohnya itu kita filter, kita ingin menampilkan produk dengan penjualan terbanyak di negara China, serta ingin menampilkan perkembangan penjualan 3 bulan terakhirnya dan juga perbandingan penjualan di negara Cina dengan tahun yang sebelumnya. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Nah, maka akan muncul yang pertama yaitu perkembangan penjualan 3 bulan terakhir di bulan Cina, yaitu bulan April hingga bulan Mei 2023. Di sini sudah muncul bahwa di bulan April di negara Cina itu memiliki sales price-nya 237.000. Kemudian eh, angka tertingginya itu pada bulan Mei, yaitu dengan angka 399.582, dan yang terendah itu pada bulan Juni yaitu berjumlah 4.216. Nah, sementara di negara Cina itu totalnya itu yang paling laris adalah Canada Goose Mans de Chateau Jacob yang berjumlah Salesperson itu yang berjumlah 10.565. Kemudian yang kedua ada The North Face Apex, dan yang ketiga ada Nobis Yatesi Parka. Nah, dan untuk perbandingan penjualan dari tahun 2002 dan 2023 di Cina itu yang di mana 2022, yang di mana kita bisa lihat di sini tuh juga mengalami penurunan dibandingkan tahun yang sebelumnya.
Nah, yang di mana tahun 2022 itu di negara Cina memiliki jumlah total sale price itu 1.324.553. Sementara pada tahun 2023 itu mengalami penurunan sehingga total sale price-nya itu berjumlah 1.198.969. Nah, kita juga bisa eh, memfilter negara-negara, contohnya United States, ada Brasil dan juga yang lainnya. Nah, yang ini juga bisa difilter yang dimana ya kita ingin menampilkan, nah menampilkan penjualan di Northwest Apex 3 bulan terakhir, maka April dan Northwest Apex itu hanya terjual di bulan April dan juga Mei, sehingga di bulan Juni itu dia tidak mengalami tidak ada sale price-nya sama sekali. Nah, kita bisa lihat di sini. Kemudian sale price-nya itu yang tertinggi dia itu lebih tinggi di 2023 dibandingkan di 2022, sehingga kita menarik kesimpulan bahwa Northwest Apex ini mengalami peningkatan penjualan dari tahun yang sebelumnya, yang dimana dari 8.127 menjadi 9.030. Dan juga penjualan tertinggi dari Apex itu dibeli dari user yang berasal dari negara Cina dengan jumlah 9.933 sale price. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari hasil dari tugas visualisasi informasi saya. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.